Elliot minta AC Milan jangan beli gelandang baru. Selain karena kesalahan wasit Marco Serra, kekalahan AC Milan dalam pertandingan melawan Spezia kemarin juga akibat dari tidak efektifnya permainan Milan sendiri. Rossoneri kerap mengalami kebuntuan dan bahkan sempat beberapa kali tertekan oleh permainan cepat tim tamu. Duet Rade Krunic dan Timo Bakayoko tampak begitu canggung dan sangat minim kreativitas. Krunic memang terlihat ngotot saat bertanding, namun tetap kualitasnya kurang begitu mumpuni untuk memimpin lini tengah Rossoneri. Sementara kompatriotnya Bakayoko sudah kehabisan bensin saat laga masih menyisakan 20 menit. AC Milan sendiri masih belum bisa diperkuat oleh Ismail Bennacer dan Franck Kessie yang pergi ke ajang Piala Afrika. Kondisi ini memunculkan spekulasi jika manajemen AC Milan tengah menyiapkan strategi untuk mendatangkan seorang gelandang baru pada bursa transfer Januari ini. Milan ingin mencarikan tandem sepadan bagi Sandro Tonali dan klub berencana tak ingin mempermanenkan Bakayoko dari Chelsea. Namun menurut media La Gazzetta dello Sport, rencana AC Milan itu sepertinya tidak akan terwujud karena Elliot telah memberikan mandat kepada klub untuk tidak melakukan investasi pembelian gelandang baru. Perusahaan finansial asal Amerika itu beralasan bahwa Milan sudah akan kedatangan Yashin Adli pada bursa transfer musim panas mendatang. Selain itu, Bennacer dan Kessie juga kurang dari sebulan lagi akan kembali pulang ke Milan setelah hajatan Piala Afrika. Elliot sepertinya menginginkan manajemen AC Milan untuk fokus membenahi lini belakangnya yang keropos pasca ditinggalkan Simon Kjaer. Sven Botman adalah target utamanya, namun semua masih tergantung pada seberapa besar dana investasi yang akan diberikan Elliot. Temui agen, Milan berpeluang permanenkan Pellegrini. AC Milan telah menemui agen Giuseppe Rizzo beberapa waktu lalu untuk membahas masa depan Pietro Pellegrini dengan klub dikabarkan berpeluang mempermanenkannya. Milan News memberikan konfirmasi bahwa awal bulan ini telah digelar pertemuan di Casa Milan antara manajemen Rossoneri dengan Rizzo yang merupakan agen dari sejumlah bintang muda klub termasuk Pellegrini. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak diduga turut membahas masa depan penyerang yang dimiliki AS Monaco tersebut. Tawaran telah datang untuk striker 21 tahun tersebut, meskipun setelah paruh pertamanya musim ini di San Siro yang diwarnai sederet kasus cedera dengan Torino dan Genoa, sama-sama menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Kendati demikian, ada pula dialog untuk merekrutnya secara permanen dari Monaco dengan mengaktifkan pilihan pembelian yang tersisih dalam kontrak pinjamannya, mengingat Paolo Maldini yakin terhadapnya. Calcio Mercato juga menyebutkan bahwa Il Diavolo tengah mempertimbangkan wacana untuk merekrut starlet Italia tersebut dengan mahar 6 juta euro atau 96 miliar rupiah dan mengirimnya ke klub lain dengan status pinjaman agar bisa mendapatkan waktu bermain secara kontinu. Namun ada pula kemungkinan kesepakatan bakal dicapai dengan Monaco untuk sekedar mengalihkan masa pinjamannya ke tim lain. Pertemuan tersebut hanya sebatas pertemuan pembuka dan dalam beberapa pekan ke depan kemungkinan akan ada lebih banyak dialog antara Milan dan Rizzo untuk mempelajari solusi terbaik terkait masa depan Pellegrini. Elliot turun gunung untuk bantu AC Milan menggait Sven Botman. Sudah menjadi rahasia umum jika target transfer utama AC Milan di bursa transfer musim dingin ini adalah bek milik Lille Sven Botman. Pemain Belanda itu dinilai sebagai sosok yang sempurna untuk menggantikan Simon Kjaer yang cedera. Namun usaha manajemen AC Milan untuk menggait Botman dari Lille belum membuahkan hasil. Tingginya permintaan klub Ligue 1 untuk pemain berusia 21 tahun itu telah menyulitkan langkah Rossoneri untuk menggaetnya.
Melansir laporan Sky Sport Italia, sampai saat ini, komunikasi AC Milan dengan Lille masih terus berlanjut. Namun kini, Milan mendapatkan bala bantuan khusus setelah Elliot dikabarkan turun gunung untuk membantu Rossoneri merampungkan proses transfer Botman. AC Milan dan Lille memiliki hubungan yang sangat baik setelah membeli Rafael Leao dan Mike Maignan. Selain itu, klub juara Ligue 1 musim lalu itu sekarang dimiliki oleh Merlin Advisors yang notabene berhasil membeli Lille dari Elliott Management. Menurut sumber yang sama, Elliott telah melakukan pembicaraan langsung dengan petinggi Lille untuk melihat apakah proses transfer Sven Botman ke Milan dapat terwujud. Tim yang bermukim di Stadion Grand Stade Lille Metropole itu kabarnya membantu Lille Botman dengan nilai mencapai 30 juta euro. Musim ini Sven Botman telah menyumbangkan 2 gol bagi Lille dari 19 pertandingannya di semua kompetisi. Selain Milan, Newcastle United dikabarkan juga sangat meminati jasa mantan pemain Ajax itu. Inilah alasan kenapa Romagnoli tak kunjung tanda tangani kontrak barunya. Teka-teki seputar masa depan Alessio Romagnoli bersama AC Milan masih belum terjawab. Bek berusia 27 tahun itu akan habis kontraknya pada akhir musim ini dan belum ada tanda-tanda jika ia akan segera menekan kontrak barunya. Saat ini Romagnoli sudah dinyatakan sembuh dari COVID dan ia kemungkinan sudah siap tampil dalam pertandingan big match melawan Juventus hari Senin mendatang 24 Januari 2022. Kehadirannya begitu krusial mengingat AC Milan sedang mengalami krisis lini belakang pasca cederanya Simon Kjaer dan Tomori. AC Milan menyadari betul betapa pentingnya peran Romagnoli bagi tim. Meski ia mengalami banyak penurunan yang membuat posisi intinya digeser oleh Fikayo Tomori, beberapa laporan mengatakan jika mantan pemain AS Roma itu ingin terus bertahan di Milan, namun faktanya ia terlihat semakin menjauh dari San Siro. Media Tuttosport mengklaim jika alasan Romagnoli tak kunjung menandatangani kontrak barunya di Milan adalah karena tawaran manajemen klub yang jauh dari harapannya. Rossoneri menawarkan gaji per musim sekitar 2,5 juta euro sampai 2,8 juta euro, sementara sang kapten meminta gaji bersih sebesar 3,5 juta euro per tahunnya. Alessio Romagnoli saat ini mengantongi gaji sekitar 6 juta euro per tahun yang ia dapatkan saat masa gila investasi Cina era Yang Hong Lee. Sang pemain sebetulnya sudah bersedia mengurangi hampir separuh gajinya, namun manajemen Milan bersikeras tak mau menaikkan lagi tawarannya. Melihat tabiat manajemen AC Milan yang begitu keras kepala soal gaji pemain, rasanya akan sulit melihat Romagnoli berbaju merah hitam musim depan. Namun situasi bisa berubah andai ia bersedia mengikuti jejak Sandro Tonali untuk menurunkan tuntutan gajinya. Tiga alasan ini bikin Tonali bakal jadi kapten. Terdapat 3 alasan mengapa Sandro Tonali akhirnya nanti akan jadi kapten menyusul performanya yang begitu impresif bersama AC Milan. Sejak musim panas lalu, saat ia sepakat dipotong gajinya demi bertahan di klub, Tonali telah menjadi salah satu pemain terbaik Rossoneri. Ia pun menjadi salah satu gelandang terbaik dan duel Serie A kontra AS Roma beberapa waktu lalu tampaknya lebih dari cukup untuk membuktikannya. Pemain yang merupakan fans Il Diavolo sejak kecil tersebut berhasil mengontrol lini tengah dan yang lebih penting, ia bertindak seperti seorang pemimpin di lapangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuttosport, gelandang 21 tahun tersebut dipilih sebagai wakil kapten di bawah Theo Hernandez dan ada banyak alasan untuk itu. Bintang nomor 8 tersebut tahu apa artinya bermain untuk Rossoneri. Ia memiliki DNA raksasa Serie A tersebut dalam dirinya dan fans pun dapat melihat dedikasinya pada setiap pekan.
Kemudian, tentu saja perkembangannya terus berjalan di arah yang tepat dan atas pertimbangan performanya ia layak mendapatkan pengakuan. Pemain internasional Italia tersebut merupakan pemain yang bertipe sangat fisik dan ia tidak malu menghadapi tantangan yang membuatnya memiliki modal yang besar untuk menjadi seorang kapten, mengingat ia bakal menonjolkan dirinya di lapangan. Surat kabar tersebut menutup dengan menyatakan bahwa di masa depan, ia nantinya bakal menjadi kapten Milan.